Halo semuanya, kembali lagi di channel Hikmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang sebelumnya sempat tertunda, yaitu mengenai Google Colab. Oke, di sini kita akan buka Google Colab-nya melalui Google Drive ya. Sini kita masuk ke Google Drive, lalu dipilih di My Drive. Nah, di sini sebelumnya kita sudah punya satu file dengan nama file Colab ya, dimana ini untuk pembelajaran Colab kita. Yang sebelumnya kita sudah membuat file hello yang isinya untuk percobaan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai cara menghubungkan Google Colab dengan Google Drive ya, atau biasanya disebut dengan mounting atau mount ya. Oke, kita buka saja. Di sini saya sudah siapkan satu folder ya. Dan saya juga sudah siapkan satu file Excel yang sudah saya upload ke dalam folder mounting ini, yaitu dengan nama data mahasiswa ya. Kita coba lihat dulu untuk datanya seperti apa. Nah, di sini datanya masih seperti ini ya. Di sini ada nomor, NIM, nama, nilai, dan alamat. Dan ada beberapa juga nilai yang masih kosong ya. Oke, kita kembali ke Google Drive. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mounting atau menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Di sini kita tambahkan dulu file Google Colab-nya. Kita tambahkan, kalau misalkan tidak muncul, kita pilih More, lalu pilih Google Collaboratory. Nah, kita beri nama dulu filenya mounting Colab ke Drive. Oke, di sini kita coba mulai coding. Yang pertama kita hubungkan ya, kita mountkan ya. Di sini misalkan menghubungkan Colab ke Drive. Caranya di sini tinggal kita tuliskan from google.colab lalu import drive. Lalu drive.mount, lalu isinya di sini kita berikan /content/drive. Oke, ini ya. Untuk memountkannya itu kodenya seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Oke, ini error dikarenakan di sini harusnya kita berikan kutip. Nah, seperti itu, kita ulangi, jalankan kembali. Nah, kalau misalkan sudah benar, nanti akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Nah, kita tinggal klik sambungkan ke Google Drive aja. Nah, kalau misalkan tampil seperti ini, kita tinggal pilih akun dari Google Drive-nya ya. Sini kita pilih akun Google Drive-nya, lalu kita pilih continue, dan kita scroll ke bawah, kita klik continue kembali. Kalau sudah, pop-up-nya akan hilang, dan di sini tertulis mount at content drive, berarti sudah termount ya, atau sudah terhubung antara Colab dengan drive-nya. Untuk memastikan Colab ini sudah terhubung ke drive, di sini coba kita akan akses ya. Kita akan akses data mahasiswa tersebut ya, yang ini, yang ada di dalam My Drive file Colab mounting ya. Kita akses sekarang. Nah, klik aja kode, kita beri komentar dulu, misalkan mengakses file drive kita untuk membaca Excel gitu ya. Nah, ini caranya, kita perlu importkan dulu pandasnya ya, pandas as pd. Lalu kita buatkan variabel dengan nama data sama dengan pd.read_excel. Nah, di sini selanjutnya kita panggil content drive-nya ya, content/drive. Nah, slash lokasinya mana ya. Nah, ini untuk content drive ini diambil dari sini. Nah, ini jangan lupa juga tambahkan kutip, harus ada di dalam kutip. Nah, ini berarti tadi adanya di dalam My Drive. Kita lihat kembali, coba My Drive file Colab mounting ya. Lalu /file Colab/mounting, dan terakhir kita panggil namanya yaitu data mahasiswa.xlsx, data mahasiswa.xlsx. Nah, sekarang kita coba tinggal tampilkan datanya ya, kita print namanya yaitu data. Coba kita jalankan. Nah, ini datanya sudah muncul dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini ya sama dengan yang di file kita sebelumnya, yang data mahasiswa ini ya, yang di Excel. Ini sudah muncul, dan kita juga bisa menggunakan .head untuk memunculkan sampel data, misalkan biasanya 5 gitu ya, 5 data aja yang ditampilkan di sini, 5 data pertama. Kita coba lihat. Nah, di sini 5 data pertama yang muncul. Kita pakai yang print aja ya, ini kita komentarkan. Kita pakai print yang biasa aja biar muncul datanya semuanya. Print data. Oke, kita coba kembali jalankan. Oke, ini ada datanya, ada 10. Nah, di sini juga selain kita bisa menghubungkan, kita juga bisa memanipulasi data ya. Contohnya misalkan kita akan ubah nama ini menjadi nama mahasiswa ya. Kita akan mengubah kolom. Kayak caranya di sini kita tambahkan kode, misalkan beri komentar mengubah nama kolom. Nah, ini datanya kita panggil data.rename ya namanya. Lalu kolomnya panggil kolom sama dengan, lalu kurung kurawal. Nah, yang awalnya nama, nah ini akan kita ubah menjadi nama mahasiswa. Yang ini awalnya nama, kita ubah menjadi nama mahasiswa, lalu kita berikan koma, in place sama dengan true. Oke, kita coba lihat, kita coba jalankan. Oke, sudah checklist, tinggal kita coba jalankan, kita print datanya ya, print data. Nah, data ini yang sudah diubah namanya, yang awalnya nama menjadi nama mahasiswa. Oke, kita coba. Nah, sekarang jadi berubah, yang awalnya nama menjadi nama mahasiswa. Nah, lalu di sini
ada beberapa yang kosong, misalkan di alamat ada 3 yang kosong. Nah, kita coba isi yang kosong itu di sini bernama nan ya. Nah, di sini kita coba isi. Nah, sebelum print data ini kita tambahkan kode dulu ya, tambah kode di bawahnya. Di sini coba kita isi untuk mengisi nilai kosong di kolom alamat. Nah, ini caranya. Kita panggil data. Nah, ini kurung siku alamat. Kita panggil nama kolomnya yaitu alamat dot fillna. Nah, kita akan isikan dengan yang kosong itu, misalkan tidak ada alamat misalkan gitu ya, atau alamat kosong gitu ya. Alamat kosong. Nah, di sini kita in place kan juga, in place sama dengan true. Nah, di sini kita jalankan. Oh, sudah oke, kita jalankan ulang yang ini. Nah, di sini yang awalnya nan seperti ini akan berubah menjadi alamat kosong seperti ini ya. Nah, juga di sini kita bisa mengubah nilai yang lainnya ya. Misalkan di sini alamat ini kita ganti menjadi Malang misalkan gitu ya. Nah, ini kita tinggal panggil aja. Di sini kita tambahkan lagi kode, misalkan mengubah nilai. Kita panggil aja data.log. Nah, kita panggil indeks yang mana? Misalkan indeksnya itu yang ini ya. Misalkan alamat kosong ini indeksnya 0, untuk Jakarta ini indeksnya 1. Nah, indeksnya 0 yang akan kita ganti yaitu alamat kosong yang ini, indeks 0. Lalu di kolom mana kita panggil? Yaitu kolom alamat. Nah, ini kita akan ganti menjadi misalkan Malang alamatnya. Oke, kita coba jalankan. Dan ini juga kita jalankan lagi. Nah, ini jadi berubah Malang. Begitupun dengan nilai. Misalnya di sini ada nilai 85. Nah, di sini ada 2 nilai 85. Kita ubah menjadi misalkan 60 nilainya. Nah, ini caranya kita tambahin aja di sini. Data.log. Nah, di sini kita panggil data nilai ya, yang kolom nilai lalu sama dengan 85. Nah, yang 85 ini kita ubah menjadi, nah yang dinilai kita ubah menjadi sama dengan 60 misalkan. Oke, ini kurang tutup. Nah, ini tutupnya hilangin aja seperti ini. Data log, data nilai 85 menjadi 60. Jadi nilai yang ada di sini yang 85 akan diubah menjadi 60. Kita coba jalankan. Nah, di sini juga untuk log ini bisa diganti menjadi add ya. Nih kita coba jalankan. Oke, sudah oke. Kita jalankan ulang di sini. Oke ya, tadi yang awalnya 85 menjadi 60 dan ini juga yang Dewi. Awalnya Dewi itu kita lihat Dewi itu 85. Nah, sekarang diubah menjadi Dewi 60. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba buatkan kolom baru yaitu kolom status ya, dimana kolom ini menandakan lulus dan tidak lulusnya ya. Kalau misalkan lebih dari 70 itu lulus, kalau misalkan kurang dari 70 itu tidak lulus. Nah, ini caranya. Kita tambahkan dulu kodenya, kita berikan komentar dulu, misalkan menambahkan kolom baru status. Nama kolomnya status, kita buatkan data yaitu status sama dengan dimana nanti isinya yaitu lulus. Lulus ini jika X lebih dari sama dengan 70. Nah, kalau misalkan kurang dari 70 berarti else, maka tertulis di situ tidak lulus atau kita buatkan gagal gitu ya. Nah, di sini kita buatkan for X in data gitu ya. Yang untuk di sininya kita panggil nilai. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah oke. Tinggi nanti akan muncul di sini. Kita jalankan. Nah, sini ya, status gagal. Nah, ini 70 lulus. Untuk yang desi ini karena nan kosong berarti gagal. Untuk 65 berarti gagal. Ada gagal dan lulus statusnya. Nah, di sini kan masih ada nilai kosong nih ya, yaitu di yang desi dan Putri Rizky masih nan. Nah, kita isi dengan nilai rata-rata ya. Kita isi dengan nilai rata-rata dari nilai yang ada di sini. Caranya di sini kita coba tambahkan. Di sininya kita berikan judulnya mengisi nilai yang kosong dengan nilai mean ya, atau min atau rata-rata. Sini kita berikan kondisi if data yang ada di nilai .is null, datanya kosong, kurung buka, lalu .any titik 2 enter, lalu berikan data nilai, kita isi menggunakan fillna, lalu nilai yang di kolom nilai. Nah, di sini berikan .min, nilai rata-rata in place true. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini error, ini kurang koma ya, harusnya di sini ada koma nih. Coba jalankan lagi. Oke, sudah oke. Sekarang di sini yang awalnya nan di nilai ini nan dan ini nan akan diisi nilai dari rata-rata dari kolom nilai ya. Kita coba jalankan. Nah, sekarang ada muncul. Tadi yang awalnya di nan itu Putri dan Desi ya. Nah, sekarang sudah ada 68,75 nilai rata-ratanya. 68,75. Jadi semua yang ada di nilai itu sudah terisi sekarang. Nah, bagaimana jika yang ada di NIM ini masih ada yang kosong? Nah, kita ingin hapus aja data yang kosong. Nah, ini caranya. Kita coba untuk menghapus baris ya yang bernilai kosong. Caranya di sini data.dropna gitu ya namanya. In place true. Oke, kita jalankan. Nah, ini nanti yang nomor 3 dan nomor 6 akan terhapus ya. Kita coba jalankan lagi.
Oke ya, nomor 3 dan nomor 6 terhapus. Nah, sekarang datanya sudah oke nih, tinggal kita ekspor aja atau simpan di sini ya, di folder yang sudah ada di sini. Caranya kita ekspor aja. Nah, ini kita ekspor di bawah, kita tambahkan kode lagi, kita berikan misalkan menyimpan hasil data ke drive. Nah, ini caranya. Kita tentukan dulu namanya hasil ya. Nah, variabelnya hasil sama dengan, lalu kita tentukan lokasi. Mountingnya kita panggil yaitu /content/drive, lalu /my_drive, nama drive-nya. Untuk nama foldernya tadi file collab dan disimpan di dalam mounting. Lalu kita beri nama, misalkan namanya hasil.csv. Misalkan kita akan simpannya dalam bentuk CSV. Nah, ini harusnya tutup kurung dan di sininya ada buka kurungnya ya. Lalu di sini kita akan panggil data.toCSV ya. Nah, karena kita akan menyimpan dalam bentuk CSV. Lalu di sininya hasil, index sama dengan false ya. Nah, kita coba jalankan. Nanti datanya akan muncul kalau ini udah oke. Nanti datanya CSV-nya akan muncul di sini ya. Tinggal kita refresh saja. Oke, sini hasilnya sudah muncul. Kita coba buka. Oke ya, ini sudah muncul datanya. Ada sekian data. Hasilnya akan sama dengan data yang ini ya. Nah, data yang ini. Kalau misalkan di sininya kosong, kalian coba aja dijalankan dulu print data ini biar masuk di sini. Begitupun kita bisa mengekspornya dalam bentuk Excel juga ya. Ini saya komentarkan dulu pakai pagar. Dari sininya kita akan ubah menjadi XLSX dan di sininya kita tinggal tambahkan aja data.toExcel. Sininya hasil, index sama dengan false. Kita jalankan lagi. Nah, kalau sudah oke seperti ini, nanti akan muncul di sini hasil.xlsx. Kita coba refresh. Nah, di sini muncul hasil.xlsx. Kita kembali. Nah, selanjutnya terakhir kita juga bisa mengelompokkan data ya. Misalkan kita ingin tahu nih yang gagal itu ada berapa mahasiswa dan yang lulus ada berapa mahasiswa ya. Di sininya kita coba tambahkan komentar untuk mengelompokkan data misalkan ya. Kita panggil dulu datanya sama dengan data.groupby. Nah, ini yang akan digrupkan berdasarkan status ya, lulus dan gagal. Status, kolom status. Di sini .size.preset_index. Lalu name sama dengan misalkan namanya jumlah ya. Kita buatkan dalam bentuk kolom jumlah gitu ya. Lalu di sini kita print lagi aja datanya. Print data. Kita coba print lagi. Nah, jadi di sini yang gagal itu ada 5 dan yang lulus itu ada 3 jumlahnya ya. Kita coba lihat aja. Yang gagal ada 5 katanya tuh 2, 3, 4, 5 dan yang lulus ada 3, 1, 2, 3. Oke, itu ya untuk pembelajaran mengenai mounting dari Google Colab ke dalam Google Drive ya. Jadi kita bisa mengakses data-data yang ada di dalam Google Drive dan juga kita bisa memanipulasi data tersebut dan kita bisa eksporkan juga data tersebut ke dalam Drive yang kita miliki. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.